Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara dari absen 6. Saya Nabila Sibel dari absen 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kesatria. Selamat menonton. Teori kesatria. Teori kesatria adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para bangsawan dan pemimpin kerajaan atau kasta kesatria. Berdasarkan teori ini, para kesatria berperan dalam pendirian kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kasta kesatria adalah salah satu kasta yang ada di dalam sistem sosial agama Hindu yang terdiri dari para raja, para prajurit, dan bangsawan. Beberapa orang yang berasal dari kasta Brahmana umumnya menyelenggarakan pemerintah dan juga pemimpin kerajaan. Selain itu, mereka juga sering memimpin peperangan. Penggagas dari teori kesatria. Teori kesatria ini ditemukan oleh seorang ahli yang memiliki garis keturunan Belanda, dan ia bernama asli Cornelis Christian Berg atau sering dikenal dengan C.C. Berg. Beliau lahir di Bandung pada 7 Februari 1934. Pendidikan yang ditempuh oleh Cornelis Christian Berg adalah sekolah hortikultura yang ada di Breda. Beliau tertarik dengan sejarah yang terjadi di Indonesia, terutama masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ketertarikannya pada sejarah Indonesia, ia tuangkan ke dalam karya tulis yang sangat fenomenal yang berjudul Sejarah Jawa. Selama hidupnya, Cornelis Christian Berg telah menerbitkan 151 makalah perihal spesies tanaman Moraceae. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2012. Faktor yang memperkuat teori kesatria. Yang pertama, yaitu jiwa semangat dan berani untuk menaklukkan suatu wilayah. Kelompok perwira atau prajurit pasti memiliki keberanian dan semangat yang sangat tinggi dalam menjalani aktivitasnya, terutama ketika menaklukkan suatu wilayah. Oleh sebab itu, mereka termasuk ke dalam kasta kesatria. Hal seperti itulah yang menjadi faktor pendukung kebenaran teori kesatria. Selanjutnya yang kedua yaitu kehancuran kerajaan-kerajaan di India Selatan. Faktor pendukung berikutnya adalah kerajaan-kerajaan di India Selatan mulai mengalami kehancuran dan mereka yang kalah dalam peperangan mulai mencari tempat tinggal untuk bertahan hidup. Hingga pada akhirnya mereka memilih Nusantara untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa datangnya para prajurit atau perwira merupakan pelarian mereka atas kekalahan yang diterimanya saat berperang. Faktor yang memperlemah teori kesatria. Yang pertama, tidak ada bukti prasasti. Kebenaran teori kesatria ini masih diragukan karena tidak ada prasasti yang mengatakan bahwa kaum kesatria masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, kaum kesatria tidak bisa menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Para prajurit atau perwira tidak yang berkasta kesatria tidak bisa menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Padahal pada zaman itu, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Yang ketiga, tidak ada bukti tertulis dalam sebuah catatan. Hal yang melemahkan teori kesatria berikutnya adalah tidak ada bukti tertulis dalam sebuah catatan sejarah. Dengan kata lain, belum ada literatur yang mengatakan kebenaran bahwa kaum kesatria masuk ke wilayah Nusantara. Kesimpulan dari materi kita, teori kesatria ini berisi tentang masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta kesatria atau mereka yang berpangkat sebagai perwira atau prajurit. Teori kesatria ini dicetuskan oleh Cornelis Christian Berg. Faktor yang memperkuat teori ini yaitu: yang pertama, kelompok perwira atau prajurit pasti memiliki keberanian dan semangat yang sangat tinggi dalam menjalani aktivitasnya, terutama ketika menaklukkan suatu wilayah. Yang kedua, kerajaan-kerajaan di India Selatan mulai mengalami kehancuran dan mulai mencari tempat tinggal untuk bertahan hidup di Nusantara. Dan faktor yang memperlemah teori ini yaitu: yang pertama, tidak ada bukti prasasti. Yang kedua, kaum kesatria tidak bisa menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Yang ketiga, tidak ada bukti tertulis dalam sebuah catatan. Thank you. I thank you.